Halo, selamat siang rekan-rekan. Bertemu kembali bersama saya Irfan Traveler, fotografer, konten kreator, tour guide, dan juga media online tabloidtips.com. Dan sekarang kita ada di Lapangan Banteng rekan-rekan. Di belakang Irfan adalah monumen dari Lapangan Banteng. Nah, Lapangan Banteng ini lokasinya berdekatan rekan-rekan dengan objek wisata menarik Jakarta. Seperti ini, kita coba lihat depan kita ini adalah gedung Kementerian Keuangan. Dulunya adalah Istana Dandes atau kediaman dari Gubernur Jenderal Dandes sekitar tahun 1800-an. Nah, rekan-rekan yang tentu sudah pernah menonton film Napoleon Bonaparte yang baru tayang di tahun ini, tentu akan mengatakan bahwa Napoleon pernah menjadi kaisar dari negara Prancis setelah selesainya revolusi Prancis kita tahun 1789. Nah, kemudian Napoleon pun menguasai banyak wilayah negara Eropa seperti Belanda, kemudian juga Belgia, termasuk juga Jerman, dulunya bernama Austria, dan juga Prusia, bahkan sampai menyerang ke Rusia. Nah, jadi ketika akhirnya karena Belanda menjadi jajahan dari Prancis, maka otomatis Prancis mengirim pembinanya, salah satu jenderalnya untuk menjadi gubernur jenderal di Indonesia. Dan dia adalah Gubernur Jenderal Dandes yang terkenal dengan programnya untuk membangun jalan sekitar 1000 km yang menghubungkan dari Anyer sampai ke Panarukan. Nah, ini adalah kediaman dari Gubernur Jenderal Dandes. Namun sebenarnya istana ini baru dibangun di zaman Belanda, karena Gubernur Jenderal Fres sendiri pun, Gubernur Jenderal Dandes tidak lama berkuasa di Jakarta. Kemudian setelah kekalahan Napoleon dalam pertempuran Waterloo, akhirnya Inggris berkuasa, dan bahkan Inggris juga sempat berkuasa di Indonesia. Dan dalam tur Irfan yang ke Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor, kita juga pernah mengunjungi untuk makam dari istri Gubernur Jenderal Fres, yaitu Mariana Alvandi Davendis. Dan untuk makamnya sendiri itu ada di Taman Prasasti ya, sedangkan untuk monumennya ada di Kebun Raya Bogor. Nah, jadi untuk kawasan Lapangan Banteng ini lokasinya berdekatan. Ini adalah depan adalah gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kadang juga disebut sebagai gedung Maramis, dan juga dulunya merupakan kediaman dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Dan lokasinya ini juga berdekatan dengan Istana Negara dan Istana Merdeka rekan-rekan. Nah, sekarang yuk kita mulai tur kita untuk melihat kawasan Lapangan Banteng rekan-rekan. Nah, ini adalah kawasan Lapangan Banteng. Jadi hari ini adalah hari Minggu tanggal 1 September 2024. Nah, depan kita itu adalah patung untuk pembebasan Irian Barat yang dibangun atas perintah Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno. Dan ini dibangun untuk persiapan dalam operasi Trikora untuk pembebasan Irian Barat dari Belanda. Nah, karena ini merupakan satu tempat yang sering menjadi tempat untuk pameran, bazar, dan juga lainnya. Dan kebetulan hari ini ada pameran dari aneka kendaraan di sini rekan-rekan. Nah, ini adalah mobil-mobil yang kemudian dimodif. Nah, oke, nah sekarang mungkin kita akan masuk dari area sana dulu teman. Nah, ini kita bisa lihat Taman Lapangan Banteng. Dari monumen pembebasan Irian Barat ada kolam air mancur, lokasi dekat. Dan untuk kolam air mancur sendiri atau dancing water fountain, kita juga sudah pernah membuat videonya, ada di channel Irfan Traveler. Waktu itu video yang kita ambil adalah di hari Sabtu malam Minggu, tepatnya sekitar pukul antara pukul 6:30 sampai sekitar pukul 7:30. Oke. Yuk kita masuk dulu di sini teman-teman. Nah, jadi biasanya kalau untuk tur itu untuk kawasan sini ya, itu biasanya kita akan masuk dari pintu yang sebelah sana teman-teman, yang sebelah depan. Oke. Nah, ini juga banyak keluarga-keluarga yang untuk berkumpul bersama keluarga, karena memang tempatnya cukup asri, banyak pepohonan, sehingga sangat nyaman untuk duduk-duduk, kemudian juga beristirahat, dan juga berkumpul bersama keluarga.
Nah, kalau tadi teman-teman bisa lihat depan kita itu ada para karateka ya. Jadi para pemuda-pemudi yang berlatih ilmu bela diri karate. Nah, isi juga tempat yang pas juga sih untuk latihan bela diri dan lainnya. Nah, kebetulan kalau kita lihat sekarang ada namanya Festival Raya Indonesia. Nah, itu ada panggung, nah itu ada bannernya. Dan festival raya ini berlangsung dari kemarin di hari Jumat tanggal 30 Agustus sampai hari ini terakhir tanggal 1 September teman-teman. Nah, itu saya lihat itu adalah biasanya tadi untuk, dan nanti dalam festival ini akan ada pertunjukan dari band, musik dan lainnya. Tapi untuk yang paling besar mungkin ada di kawasan Dancing Fountain. Nanti kita akan ke sana. Nah, untuk kita lihat ini adalah karena ini merupakan salah satu taman yang cukup tua ya. Jadi ini kita bisa melihat ada sebuah pohon yang usianya mungkin sudah lebih dari 1 abad ya. Nah, ini kita lihat. Nah, jadi dulu sebenarnya kalau kita melihat di sini itu dekat dengan seperti gereja katedral dan juga Masjid Istiqlal, teman-teman. Nah, ini pohon yang usianya mungkin sudah lebih dari 100 tahun. Kita bisa lihat akar-akarnya. Oke, nah ini. Oke, nah sekarang coba kita lihat ini para karatekanya. Oke, say. Nah, sebenarnya mereka mau latihan lagi kayaknya, teman-teman. Oke. Itu ada Shinsei, dan itu kita lihat juga ada untuk arena bermain ya, untuk arena bermain keluarga. Nah, jadi ini juga salah satu lokasi yang pas ya, teman-teman. Nah, ini juga ada seperti untuk kayak untuk membuat kerajinan dan lainnya, teman-teman. Bisa lihat. Itu juga ada satu air mancur, cuman air mancur mini ya depan kita itu. Nah, ini adalah untuk yang arena bermain untuk anak-anak. Oke, jadi ya kita juga bisa bawa untuk keluarga bermain di sebelah sini. Oke. Nah, jadi kita lihat ini adalah kawasan untuk bermain anak-anak juga. Untuk di kawasan Lapangan Banteng juga sering ada pameran ya. Yang belum lama ini ada namanya pameran Flora dan Fauna 2024 yang berakhir kemarin di awal Agustus, teman-teman. Dan saat pameran Flora dan Fauna itu juga menampilkan banyak penjual-penjual yang menjual aneka jenis tanaman, baik tanaman hias, ada juga tanaman untuk produksi ya. Produksi juga ada yang menjual aneka jenis hewan ya, seperti kucing, juga kelinci, burung, dan juga hewan-hewan lainnya. Dan Flora sendiri adalah salah satu pameran yang diadakan setiap tahun. Nah, ini satu kawasan lagi. Nah, kita coba masuk dari pintu sebelah sini, teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau yang teman-teman bawa sepeda ya, sepeda itu bisa ditaruh sebelah sini. Nah, ini sepeda sini, untuk parkir kendaraan sebelah sana. Jadi untuk sebenarnya hari ini hari terakhir, kalau kawan-kawan ingin datang bisa nanti lebih bagus di pukul sore.
Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke sana, itu ada finalis Duta Anggrek tahun 2024. Yuk kita lihat yuk ke sana. Itu gambar petanya. Nah, ini kemarin tanggal 20 Agustus ya. Jadi udah seminggu teman-teman. Nah kita lihat yuk ada apa sih dalam sini. Oke, nah ini adalah bagian yang ada di sini teman-teman. Ini aneka jenis. Oh ya, halo apa kabar? Apa kabar be, Bang Masoni, Kak Agnes, apa kabar Bu Agnes? Oke. Jadi Bu Agnes kalau hari ini ada waktu bisa berkunjung ke lapangan banteng nih, bisa lihat aneka jenis anggrek. Cantik kali kan? Ini yang jadi finalis anggrek-anggreknya. Oke. Nah ini yang utamanya itu. Nah ini anggreknya. Gimana Pak? Mengenai anggrek sendiri di Indonesia kita punya banyak jenis anggrek. Nah ini cantik warnanya ungu dan juga agak putih ya kawan-kawan. Dan bahkan ada sebuah film yang menceritakan mengenai pencarian black orchid atau anggrek hitam ya, black orchid yang menurut kisahnya sih ada di Pulau Kalimantan kawan-kawan. Dan mengenai anggrek sendiri itu ada bunga anggrek yang menjadi salah satu bunga nasional dari negara Korea Utara atau Korut ya. Namanya adalah bunga Kim Il-sungnya. Nah itu adalah salah satu jenis varian anggrek yang dikembangkan oleh para ahli botani Indonesia. Dan ketika kedatangan Presiden Kim Il-sung sekitar tahun 1960 ke Jakarta untuk bertemu dengan presiden kita pertama Bapak Insinyur Soekarno, maka bunga Kim Il-sung ini dipersembahkan kepada beliau dan akhirnya menjadi bunga nasional dari Korea Utara. Dan persahabatan antara Indonesia dengan Korea Utara pun sudah berlangsung selama puluhan tahun. Nah ini adalah kawasan anggrek. Nah, oke. Kita mungkin teman keluar dari kawasan anggrek, kita coba masuk langsung ke sana aja. Yuk kita masuk ke sana lagi. Oke teman, ada yang lagi pegal. Nah itu ada stand dari tolak sudah muncul. Nah tolak ini solusinya. Oke, dan ini masih berbuka sih. Cuman bicara mengenai jamu teman-teman, itu jamu dari kita Indonesia itu sudah menjadi warisan dunia tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO. Nah jadi kalau teman-teman kebetulan juga di video kita sebelumnya di channel Evan Traveler kita juga sudah sharing mengenai video kita mengenai jamu ya. Nah ini adalah beberapa ini ada produk dari sponsor teman. Nah, dari Ace. Nah ini Ace. Ada lampu, ada saja enggak. Ada juga koper tuh, namanya koper. Oke. Yuk kita mulai sini. Nah ini ya. Ini ada aneka minuman. Nah ini teman-teman. Jadi dari mojito, ada juga Curacao. Langsung
makanan. Jadi bisa, saranku sih kesini jangan jam segini ya, lebih bagus nanti sore aja. Nah ini tahu gejrot. Nah, kalau bicara mengenai tahu sendiri, itu adalah salah satu jenis kuliner termasuk masalah kita yang ada pengaruh dari Tiongkok, teman-teman. Kalau di Tiongkok atau Chinese mereka sebutnya tofu, kemudian masuk ke Indonesia menjadi tahu. Ini juga ada kuliner lainnya, itu makarnya. Ada ya beberapa belum buka sih karena ini masih pagi ya, masih siang, masih sekitar antara jam 10-11. Nah ini juga ada dimsum. Oke, jadi ini juga salah satu untuk kuliner, teman-teman. Nah, ini juga ada ayam goreng misue. Jadi misue sekarang juga nggak cuman es krim ya, tapi juga sudah menjual sampai ke ayam goreng, teman-teman, ternyata. Dan harganya juga lumayan oke sih ya, harganya standar sih, maksudnya nggak terlalu mahal. Oke, masih oke lah harganya. Juga cafeteria. Ini juga minuman, aneka minuman. Nah, ada es leci, ada blueberry, ada koko tiramisu, ada apple lainnya. Teman-teman, oke, salam. Nah, ini juga banyak jenis makanannya, juga ada jus, jeruk murni, nasi ayam dari Bali. Nah, Bali sendiri juga itu salah satu wilayah kita yang sangat menarik turis ya. Jadi aku pribadi juga berapa kali sudah ke Bali, mungkin hitungannya ada sekitar 3 kali kita sudah ke Bali sih. Waktu dulu awal tahun 2000, mungkin 2006, kemudian juga 2015 saat Irfan ke Bali sebelum berangkat ke Sumba untuk lihat acara festival Pasola. Dan juga kemarin waktu kita dapat undangan dari Kemenparekraf tahun 2020 kan kawan. Jadi waktu itu juga ketika Covid itu juga kita dapat undangan untuk peliputan CHSE di Bali kan kawan. Yuk kita ke sana dulu teman. Oke, yuk. Oke. Ini kayak kampung gaya Betawi sih. Iya. Jadi emang nih semuanya kuliner, teman-teman. Nah, tadi sore kita balik lagi jalannya. Jadi kita kan lihat yang air mancur kecil, nanti kita bakal nanti ke tempat lain untuk lihat yang air mancur besarnya, teman-teman. Jadi ini kalau hitungannya mungkin lebih ada puluhan sih, mungkin lebih dari 50 stand makanan dan minuman yang ada di acara Festival Raya Indonesia. Nah, itu kan terlihat 30 sampai 1 September. Ini Siklin, caranya oke. Mochi lainnya semuanya, Mochi Island oke. Juga leci. Iya, ntar dulu nih. Ada bubur Manado juga nih. Oh, ini suka. Oke, makasih Pak. Oke Mas, thank you. Dewan Jawat free. Aduh. Oh iya. Ada burger, ada kudapan, cocktail, ya jenis aneka makanan sih teman. Juga ada bakso. Nah, kalau yang suka bakso bisa coba bakso. Nah, bakso juga salah satu jenis kuliner yang mendapat pengaruh dari Tiongkok. Jadi meatball ya, kalau bahasa Inggrisnya meatball. Jadi bakso sendiri itu adalah salah satu kuliner kita yang dipengaruhi oleh budaya Chinese atau Tiongkok. Makan bakso, Pak. Ya, makasih Pak. Silakan, Pak. Makasih. Clean. Nah. Dan kalau teman-teman untuk banyak jenis kuliner kita yang dipengaruhi dari budaya Tiongkok atau Chinese seperti tahu, terus juga ada bakso, ya makasih Bu. Terus juga kan kita juga ada kue tiao ya, kue tiao juga itu tentu pengaruh dari Tiongkok. Nah ini juga bakso, yang bakso emang pempek juga, bakwan juga termasuk pengaruh. Mie atau noodle juga itu sangat jelas pengaruhnya dari Tiongkok kan kawan. Oke, sekarang kita ke arah beda lagi.
Jadi nanti teman-teman ketika kesini udah tahu nih mau makan apa nih, apa mau makan bakso, apa mau makan bubur Manado, apa mau makan pecel Madiun, atau mau makan ayam goreng. Jadi banyak jenis makanan yang bisa kawan-kawan pilih. Oke. Ini juga ada nih wingcik. Wah, ini sayap ayam sih. Ini juga ini. Sebagian ada yang sudah buka, ada yang belum juga sih. Mungkin karena emang masih siang sih. Pecel Madiun. Ya, pecel Madiun, nah itu pecel Madiun. Nah, Madiun sendiri itu kita kenal sebagai tempat adanya pusat dari PT Inka. Juga asinan juga rujak juhi. Nah asinan sayur, rujak juhi, nah yang besar Java Cuisine. Nah itu oke, ada itu tempe dan mercon, dan sepertinya juga ada gudeg ya. Pempek itu makanan dari tentu Palembang ya teman-teman ya. Nah, dulu itu biasa ikannya itu antara ikan tenggiri sama ikan belida. Cuma sepertinya sekarang karena ikan belida itu sudah termasuk jenis ikan yang agak harus dilindungi, jadinya sekarang rata-rata adalah menggunakan ikan tenggiri atau ikan jenis lainnya, karena untuk yang belida sudah dilarang untuk digunakan, teman-teman. Oke, yuk sekarang kita ke sebelah sana aja, teman. Oke. Nah, jadi oke, aku nunjukin teman-teman. Nah, itu sebelumnya aku juga nunjukin bahwa ini juga dekat dengan Masjid Istiqlal. Nah, kalau teman lihat, nah di balik itu ada Istiqlal, kita akan lebih dekat lagi. Jadi sebenarnya dulu kawasan ini baik Masjid Istiqlal, kemudian juga lapangan banteng itu adalah masuk dari sebuah taman besar di tengah kota yang bernama Taman Wilhelmina. Taman Wilhelmina diambil dari nama ratu kerajaan Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina. Dan jadi kalau kita lihat sejarahnya, awal kota Jakarta dimulai dari Batavia atau kota tua yang sekarang kita kenal sebagai kawasan wisata kota tua di Jakarta. Nah, itu dimulai dari ketika, kalau kita sejarahnya dimulai ketika itu sebuah kota pelabuhan di zaman kerajaan Pajajaran, sudah Pajajaran, kemudian sekitar tahun 1000, kemudian akhirnya sekitar abad 16 dikuasai oleh direbut oleh Fatahillah dengan kekuatan gabungan dari kerajaan Demak dan juga Cirebon, kan. Nah, Fatah sendiri keturunannya nanti akan menjadi raja di kerajaan Cirebon dan juga di Banten. Nah, ini adalah Masjid Istiqlal. Ini salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Kalau di dunia ini sekitar urutan ke-6, kawan. Nah, ini ada Masjid Istiqlal. Jadi kawasan lapangan banteng itu sangat berdekatan sekali. Dan dulunya Masjid Istiqlal itu ada sebuah benteng namanya Benteng Fort Frederick, yang ketika dimulai pembangunannya Masjid Istiqlal akhirnya dihancurkan benteng tersebut. Nah, ini jadi Jakarta kota kolaborasi. Nah, kita bisa lihat lebih gampang, lebih jelas gambar dari monumen pembebasan Irian Barat. Nah, ini adalah jadi untuk kuliahnya banyak banget, dari salad buah, es juga spesial, dan Indofood. Nah, ngomongin Indofood tentu kita dekat Indomie ya, karena emang itu ininya. Nah, ini juga ada kue pancong, teman-teman. Nah, ini kuliner khas Betawi, kue pancong. Nah, ini biasanya isinya adalah gula, nah, jadi tepung dan juga gula. Oke. Nah, ini ada soto Surabaya, soto tangkar, nasi goreng, soto rawon, mie ayam. Nah, ini kuning-kuning ada di sini, teman-teman. Masih gak? Sate Padang. Nah, sate Padang, oke. Sebenarnya kalau banyak, kita pernah ke Sumatera Barat sekitar tahun 2000, mungkin 2009-10. Nah, sebenarnya kalau dibilang sate Padang agak salah sih, karena Padang itu kan satu kota di daerah Sumatera Barat ya, dan menjadi ibu kota dari Provinsi Sumbar. Sebenarnya mungkin lebih tepat ya, karena sate di Sumatera itu banyak sih, ada sate daerah beda-beda ya, ada Maninjau, ada juga dan juga di wilayah lainnya Bukit Tinggi dan lainnya sih. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan antara wilayah itu satenya juga nanti
akan beda ya, beda dari warna kuahnya. Ada yang lebih kental, ada juga lebih warnanya lebih cerah, ada juga lebih pekat dan lainnya. Nah ini es durian. Durian sendiri adalah ya itu buah yang ada asli Indonesia, teman-teman. Cuma sekarang kalau kita bicara mengenai produsen utama durian itu justru malah jatuh ke negara Thailand. Oke, halo, apa kabar Bu Agnes? Kabar Bu Agnes? Oke. Selamat weekend Bu Agnes, sama juga selamat weekend juga kawan-kawan. Nah, di tempat tadi kita tadi kan. Oke. Kita ke arah sini dulu. Kita coba lihat lebih dekat monumennya, teman-teman. Ini juga ada jual kaos-kaos anak ya. Nasi pecel tempe mendoan. Nah, tempe mendoan ini khas dari kota Purwokerto, teman. Dari daerah Purwokerto ya, tepatnya lah. Nah, jadi mendoan itu sebelah sana. Ini juga banyak sama makanan minuman juga. Ada jamu juga ternyata, jamu segar tanpa pengawet. Nah, tadi depan kita sudah lihat jamu sudah muncul ya. Jamu sendiri jadi kalau kawan-kawan sempat coba lihat video kita yang berkunjung ke museum Balai Kirti yang ada di Kota Bogor itu, kita juga nanti di bagian atas itu dekat dengan perpustakaan itu ada beberapa kekayaan kita sudah menjadi warisan dunia seperti pencak silat, kemudian batik, jamu, ada juga angklung, karena ada juga noken. Noken itu tas dari Papua. Nah, ini ada sama kanannya seperti itu, teman. Nah sebenarnya ini adalah kalau ini dibuka kita bisa ke sana, cuman ini ditutup, teman-teman ya. Nah, ini ditutup. Oke, nah ini ditutup, jadi kita nggak bisa ke sana. Ini ada monumen yang dibangun atas perintah Bapak Insinyur Soekarno. Tapi kita coba lihat belakangnya aja. Kita coba lihat di sini kan ada beberapa tulisan-tulisan. Nah, oke, ini ada berapa juga yang. Nah, teman-teman, mungkin supaya lebih enak, itu kita lihat depan ada Monas ya. Nah, itu kan Monas, teman-teman. Monas. Kemudian tadi kita juga lihat itu ada sampingnya tuh ada Masjid Istiqlal, dan lihat itu menara itu, teman. Itu adalah menara dari gereja katedral. Dan nanti mungkin sekitar tanggal 5 September itu Sri Paus, pemimpin umat Katolik di dunia, juga akan datang ke Indonesia dan akan melakukan di sana. Itu lebih jelas, teman. Itu ada lihat dua menara. Dua menara ini ada yang disebut sebagai Menara David dan juga Menara Tower atau Clock Tower, menara jam. Oke. Nah, di Masjid Katedral ini adalah masjid yang sangat bersejarah dan juga sudah berusia lebih dari 1 abad. Oke, yuk kita sekarang ke sana, teman. Nah, jadi biasanya kalau untuk tur itu mengunjungi kawasan di sini, biasanya dia mengunjungi seperti Masjid Istiqlal, gereja katedral, kemudian lapangan banteng, kemudian juga mengunjungi seperti pos blok dan juga pasar baru. Nah, kita lihat tuh tulisan inskripsi di dinding ini. Nah, ini adalah proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno tahun 17 Agustus 1945 mengenai untuk proklamasi sendiri, ada beberapa tempat bersejarah seperti kita mulai dari Gedung Juang 45. Untuk Gedung Juang 45 sudah kita buat videonya di channel YouTube Irfan Traveler. Nah, ini adalah piagam penyerahan kedaulatan Konferensi Meja Bundar 27 Desember 1949. Jadi buktinya kalau kita artikan adalah Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut.
maka status quo dari Kepresidenan Irian Barat tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sesudah tanggal penyerahan kepada Republik Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat status quo dari Kepresidenan Irian Barat. Jadi waktu kita tahun 1945 kita menyatakan kemerdekaan, kemudian ada perang kemerdekaan dari 1945 hingga 1949, kemudian 27 Desember itu penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Nederland itu namanya Belanda. Namun ini kan ada perjanjian bahwa Irian Barat akan dikembalikan ke Indonesia setahun kemudian, jadi tahun 50. Tapi ternyata Belanda tidak menyerahkan hingga tahun 60-an. Nah, ini kan kita lihat ada Muhammad Yamin, Gedung Pemuda, 12 Agustus 1955. Di pantai Pasifik di ujung Nusantara, membujur Irian meringkuk dijajah menjadi koloni Belanda serakah. Melanggar janji azas manusia, Irian pusaka Indonesia, rakyat berjuang menyatukan bangsa, rakyat bertempur menggabungkan nusa. 7 Mandala bebas merdeka, demi amanat proklamasi bahagia, Irian Daulat Indonesia. Ini juga ada dari ucapan Bapak Zainil Abidin Shah, Gubernur Irian Barat tanggal 10 November 1956. Kita semuanya mengetahui kemerdekaan tanah air kita belum sempurna. Irian Barat sebagian wilayah dari tanah air kita masih dijajah. Di sana masih menetap penjajah imperialisme Belanda, sehingga sebagian dari saudara-saudara bangsa kita di sana masih berada dalam rantai belenggu penjajah. Oke. Jadi ini adalah ucapan-ucapan yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah deklarasi di Juanda tanggal 13 Desember 1957. Segala perairan di sekitar antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Indonesia. Dan dengan demikian bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Jadi ini ada hubungannya dengan zona ekonomi eksklusif, teman-teman. Nah, jadi dulu tuh sebelum adanya deklarasi Juanda ini, jadi biasanya kan kita kan merupakan negara kepulauan ya. Jadi antara seperti Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa itu terpisah oleh Selat Sunda. Kemudian dari Pulau Kalimantan dengan Pulau Sumatera juga terpisah oleh lautan dan juga termasuk Sulawesi dan lainnya. Jadi kita bukan satu negara yang benar-benar jadi kita karena kepulauan, berarti antara pulau-pulau itu akan terpisah oleh lautan. Dan dahulu waktu kita merdeka pun itu kita mengetahui bahwa di laut itu banyak sumber daya alam ya, seperti minyak bumi, gas, ikan, kemudian juga bahkan juga harta-harta karun dari kapal-kapal tenggelam. Sebelum adanya deklarasi Juanda, maka otomatis dulu negara-negara yang bisa untuk kepulauan Indonesia tanpa mengajukan izin, sehingga mereka bisa mengambil hak kita di wilayah-wilayah kepulauan tersebut. Maksudnya di wilayah kepulauan tersebut. Jadi misalnya di Selat Sunda itu ibaratnya negara yang bisa untuk mengambil ikan atau emas atau mengambang tambang atau lainnya tanpa minta izin kepada bangsa Indonesia. Namun dengan adanya deklarasi Juanda, maka itu menjadi bagian dari Indonesia, teman-teman. Ini adalah pernyataan Presiden Soekarno 17 Agustus 1961. Pemerintah Indonesia tidak mau bicara lagi dengan pemerintah Belanda mengenai Irian Barat, dan kita menjalankan politik konfrontasi di segala bidang. Kita hanya mau berunding dengan Belanda atas dasar penyerahan Irian Barat kepada wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, jadi ini adalah salah satu pemicu yang nanti akan menjadi dilaksanakannya operasi Trikora. Nah, bunyinya adalah, dan kini karena Belanda masih tetap mau melanjutkan kolonialisme di tanah air kita, Irian Barat, dengan memecah belah bangsa dan tanah air Indonesia, maka kami perintahkan kepada rakyat Indonesia juga yang berada di daerah Irian Barat untuk melaksanakan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Presiden atau Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Presiden Soekarno di Yogyakarta 19 Desember 1961, teman-teman. Nah, jadi kita dari Tisha Trikora ini kita bisa berkunjung ke museum, contohnya Museum Satria Mandala. Di Museum Satria Mandala di bagian depan tuh ada replika dari kapal KRI Macan Tutul yang dahulu dinakodai oleh Komodor Yosudarso dan tenggelam di Laut Aru saat bertempur dengan kapal tempur dari Belanda.
Kemudian juga di sana juga kita bisa melihat aneka jenis peralatan militer, terutama dari negara seperti Jepang, USA, Amerika, termasuk juga Uni Soviet, nama lain dari Rusia dahulu ya. Dan di sana kita bisa melihat kalau dari Soviet itu kita bisa melihat dari pesawat MiG, ada MiG-15, MiG-21, kemudian juga ada helikopter tempur dari Soviet atau Rusia, senyapan AK-47 dan lainnya. Nah, bahkan juga ada tank amfibi PT-76 dan juga beberapa alat-alat militer lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat dahulu itu kenapa periode tahun 60-an itu kita sangat berdekat hubungannya dengan negara-negara seperti Uni Soviet, itu karena di saat itu karena Belanda termasuk bagian sekutu ya, maka otomatis negara-negara Eropa seperti Inggris, Amerika sendiri, Jerman itu mereka berkeberatan untuk menjual peralatan militernya kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan hanya saat itu Soviet atau Uni Soviet lah yang tidak mengembargo atau bersedia untuk menjual peralatan militer kepada kita. Nah, ini adalah diorama dari konferensi meja bundar tadi yang tanggal 27 Desember tahun 1949 teman-teman. Nah, ini adalah teman-teman bisa lihat. Jadi dulu itu antara misalnya dari Kalimantan ke Jawa itu kan ada lautan ya. Nah, dulu karena kita belum ada zona ekonomi eksklusif sehingga dekat Juanda, otomatis negara lain bisa untuk mengeruk kekayaan alam di area yang ada di sebelah sini. Sama juga sebelah sini teman. Jadi dengan adanya dekat Juanda maka meskipun kita terpisah lautan, tapi kita bisa untuk mengelola dan juga menjadi bagian dari wilayah kita gitu. Bila ada yang salah mungkin teman-teman bisa dikoreksi. Nah, kita mulai ke depan lagi. Nah, ini kita lihat nih adalah ini mungkin adalah ada lambang burung Garuda kawan-kawan, dan ini ada Bapak Insinyur Soekarno pada pertama. Jadi mungkin inilah pidato beliau yang menyatakan untuk operasi Trikora. Dan ini kita lihat ini adalah relief dari Bapak Komodor Yosudarso, dan sampingnya adalah KRI Macan Tutul. Nah, ini nomor lambungnya 602 rekan-rekan. Kawan-kawan bisa melihat replika dari kapal cepat MTB ya, motor boot torpedo ini yang ada di depan halaman Museum Satria Mandala. Nah, kemudian apa sih bunyi dari Trikora? Nah, bunyi Trikora adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda kolonial, kibarkanlah sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia, dan bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Ini pernyataan dari Bapak Insinyur Soekarno di Yogyakarta 19 Desember 61. Nah, ini adalah laksanakan Tri Komando Rakyat dan mulai sekarang siap memegang semboyan 3S, yaitu siap, sedia, dan serbu, oleh Mayor TNI Johannes Abraham Dimara tahun 1962, dan di bawahnya adalah kobarkan semangat pertempuran Laksamana Madya TNI Yosafat Sudarso Laut Arafuru 15 Januari 1962. Nah, kawan-kawan, ini adalah kobarkan semangat pertempuran. Ini adalah kata dari Bapak Laksamana Yosafat Sudarso saat kapal yang digunakan ya kapal tempur KRI Macan Tutul mendapat serangan berat dari kapal perang Belanda, dan akhirnya tenggelam di Laut Auru bersama beliau dan juga para awak dari KRI Macan Tutul. Nah, teman, kita sebentar. Nah, ini adalah monumen bagian belakang dari monumen di lapangan Banteng, monumen Trikora. Nah, ini adalah ucapan dari Bapak Jenderal TNI Soeharto. Beliau waktu itu menjabat sebagai Mayor Jenderal TNI Soeharto, Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat 1962. Bayangkan mereka telah menyediakan diri dengan dilemparkan di tengah malam buta, di tengah hutan yang tidak mereka kenal, dan entah apakah mereka akan jatuh di rawa atau akan tersangkut di pohon. Mereka begitu taat kepada komando yang sebenarnya mereka taat kepada kepatriotan. Mereka membela kejayaan negara, membela kedaulatan negara. Mereka cinta kepada negara dan bangsa.
Jadi kalau ini adalah sebenarnya ini adalah menceritakan mengenai upaya pasukan payung dari TNI saat mereka diterjunkan dari pesawat udara dan mereka sampai di kawasan hutan-hutan di Irian Jaya. Nah, ini adalah dari pernyataan Dr. Subandrio di kota New York 15 Agustus 1962. Now that this agreement has been signed, now that the Indonesian unity is reaching its completion, I sincerely hope that the traditional friendship between Indonesia and Netherlands could be restored. Jadi intinya adalah karena perjanjian ini sudah ditandatangani bersama dan persatuan Indonesia sudah dicapai dengan sempurna, maka bangsa kita berharap bahwa persahabatan alami antara Indonesia dan Belanda bisa dikembalikan seperti semula. Ini adalah ucapan dari Presiden Soekarno 17 Agustus 1962. Jadi bertepatan dengan kemerdekaan RI tahun 17 Agustus 1945. Ucapan beliau adalah Irian Barat harus dibebaskan dari kolonialisme Belanda sebelum ayam jantan berkokok pada tanggal 1 Januari 1963. Dan ini adalah piagam Kota Baru 3 Februari 1963. Bahwa kami putra-putri Irian Barat juga mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan rakyat dan wilayah Irian Barat dari tangan penjajah, mendukung cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan mengakui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai Sumpah Rakyat Irian Barat. Halo Kak Pame, apa kabar? Gimana Kame? Masih tugas di sana di Kota Tua? Masih lagi tugas hari ini atau lagi ini? Lagi libur? Nah, ini adalah pernyataan dari Presiden Soekarno di Kota Baru 4 Mei 1963. Dan syukur alhamdulillah 1 Mei tepat bendera UNTEA sudah turun, bendera Sang Merah Putih yang kita cintai telah dinaikkan sebagai bendera tunggal di Irian Barat. Republik Indonesia sudah utuh kembali, yaitu saya ulangi kekuasaan antara Sabang dan Merauke. Sabang ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Aceh, sedangkan Merauke adalah di Irian. Nah, ini adalah plakat terakhir kawan-kawan. Nah, jadi ini ada bunyinya adalah satu monumen yang perkasa, namanya Monumen Irian Barat, bisa juga diartikan sebagai monumen perjuangan kita untuk membebaskan seluruh tanah air kita Indonesia dari cengkeraman imperialisme. Jadi bukan saja Irian Barat, tetapi seluruh tanah air kita dari Sabang sampai ke Merauke. Monumen ini adalah juga monumen menggambarkan jiwa kita, semangat kita, cita-cita kita, yaitu menjadi satu bangsa yang besar. Presiden Soekarno, peresmian Monumen Irian Barat atau Lapangan Banteng, Jakarta, 18 Agustus 1963. Nah ini adalah tempat-tempat sejarah teman-teman ya. Nah sekarang kita sudah di dalam kawasan dari monumen sendiri. Nah sekarang tadi kita sudah lihat mini fountain yang ada di Lapangan Banteng. Nah itu kita balik teman. Nah itu tadi adalah depan kita ini adalah Istana Diandes, sebut juga kadang sebagai White Palace atau Istana Putih karena bangunannya dicat dengan warna putih. Dulunya menjadi kediaman dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kemudian akhirnya karena pertambahan staf dan juga dirasa tidak memungkinkan lagi, maka dibangunlah Istana Negara dan Istana Merdeka yang sekarang menjadi kediaman tinggal dari Presiden Republik Indonesia dan juga tempat untuk menerima tamu-tamu negara. Nah sekarang kita ada ini adalah bagian utamanya teman. Ini adalah bagian dari air mancur menari dancing fountain. Nah ini di video kita sebelumnya di channel Irfan Temper kita juga sudah membuat video lengkap mengenai acara dancing fountain yang diadakan di malam minggu. Jadi ada dua waktu, yaitu di Sabtu malam atau malam minggu dan di hari Minggu sore. Pukulnya antara sekitar pukul setengah 7 habis sholat maghrib biasanya ya, atau menjelang jam 7 sampai mungkin sekitar 1 jaman untuk atraksi air mancur menarinya dancing fountain.
Nah, ini ada tempat-tempat duduk untuk para pengunjung. Nah, biasanya juga kalau konser itu di sana teman-teman, depannya itu. Nah, oke. Nah, jadi di sini tempat-tempat para pengunjung untuk duduk, untuk ini, dan sanalah untuk konsernya teman-teman. Nah, itu biasanya tuh ada panggung-panggung. Nah, itu biasanya ada konser. Jadi acara-acara besar juga sering diadakan di sini. Nah, ini teman-teman di sini bisa lihat, kalau teman-teman perhatikan lebih jelas ya, itu menara itu atau minaret itu ada minaret dari Masjid Istiqlal. Kita lihat sebelah itu ada putih-putih, itu adalah kubah dari Masjid Istiqlal. Ini adalah monumen pembebasan Irian Barat, dan itu kita lihat 2 tower atau 2 menara dari gereja katedral. Dan nanti kalau saya juga ini kalau kita sebenarnya ambil garis lurus itu sebenarnya kita bisa menarik garis dari Monumen Nasional lalu ke gereja, ke Masjid Istiqlal, dan juga ke Monumen Apel Banteng sampai ke Kementerian Keuangan. Kalau garis lurusnya teman-teman. Nah, jadi kalau yang nanti malam datang, biasanya acaranya nanti mungkin jam 5-an teman-teman ya, lebih sore, lebih ramainya. Nah, itu dari Gugun Blue Shelter ada konser musik gratis. Nah, itu. Oke. Nah, itu tempatnya biasanya untuk sana. Oke, dan untuk Dancing Fountain juga kita udah pernah buat yang video kita di Taman Mini Indonesia Indah. Itu juga acaranya biasanya berlangsung di malam minggu kawan-kawan. Jadi kalau mau berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah, lebih bagus di hari weekend ya, antara Sabtu atau Minggu. Selain banyak pertampilan budaya dari masing-masing anjungan, juga sorenya biasanya akan ada Dancing Fountain. Nah, sekarang saatnya mungkin kita untuk cari makan teman-teman. Oke. Kayaknya sekarang udah saatnya kita untuk ini. Nah nih. Halo. Orang food, ada juga Bangladesh. Tuh, teman kita masuk kan tadi kan. Nah, ini sepertinya ada miniatur dari, coba kita lihat di belakang ya. Coba kita lihat dari, coba. Nah. Nah, ini juga ada aneka jenis tanaman teman-teman. Nah, ini ada kaktus. Nah, kaktus ini ada di Taman Meksiko di Kebun Raya Bogor. Videonya sedang kita buat. Nah, di sini tanaman yang tumbuh di kawasan daerah yang kering airnya ya, yang daerah-daerah yang tidak banyak airnya. Nah, ini kaktus lainnya. Nanti insya Allah kita akan buat video kita di channel YouTube yang mengenai Kebun Raya Bogor, khusus untuk yang Taman Meksiko. Yuk kita maju. Tadi kayaknya ada sebuah bangunan sih, kayaknya menarik juga. Coba kita lihat dulu. Oke. Yuk. Sebutnya School of Wedding Fun Indonesia Arts. Jadi cuma miniatur aja temen ya. Oke, kosong. Tapi bisa juga foto-foto sih. Oke, ada dalamnya juga. Nah, ini yang tadi kita bilang Taman Anggrek tadi nih teman-teman. Taman Anggrek tadi yang kita lihat tadi. Oke. Nah, ini bisa untuk jadi spot foto nih. Menarik juga sih untuk foto-foto di sini.
Ready tuh. Rumah Tugu. Oke. Rumah Tugu mungkin ya lebih dari kantor dari gereja Tugu. Oke, ya udah kawan-kawan, mungkin saatnya kita udah selesai nih. Jadi ada juga Vegis. Ini ada Jakarta Entrepreneur. Oke. Indonesian Heritage Agency. Iya, Mas. Oke, Ini kita gratis. Oh. Follow IG kita nanti dapat stiker, Pak. Oh gitu. Iya. Ini masuk mati nih yang punya gue gitu. Ya, mati ya udah ini buat Bapak. Pak, Hah? Bapak Traveler Community Hah? Iya, ada Bapak pasti travel. berapa? 18 museum dan 34 cagar budaya semua. Yang Oh, gitu. Lewati Bapak nih. Kita ngelola itu semua Pak, wisatanya. Oh. Tuh Mulai dari keliling nih di museum dan cagar budaya. Laosan segala macam nih Oh. kali. Ini dari pemerintah atau gimana, Pak? Pemerintah. Oh, dari Kita Kemendikbud. BLU Pak, Iya, Bilang apa sih? Badan Layanan Umum. Oh, gitu. Kayak apa ya? Hah? Rumah sakit lah ya. Iya. Oh. Universitas, Oh, rumah gitu. sakit, Tapi bisa. kita khusus yang kebudayaan pariwisata. Iya. I see. Oke. Oh, ini Asli press. sebenarnya sama Bapak pas traveler. Oh, oh, jual ini juga. Oke. Iya, Siap. kan Kita BLU, tuh Pak. yang bikin Kemdikbud yang boleh bisnis cuma kita. Oh, bisa gitu ya? Tarik tiket kunjungan, Iya. jual souvenir, Hah? bikin kafe gitu. Oh, gitu. Di museum. Oh. Menyewakan tempat. Oh. Gitu, Pak. Berarti kalau biasanya ada yang itu, Kak, sorry, kayak foto-foto di candi atau gitu gimana hubungannya? Oh ya, ke kita juga. Bayar juga. Izin. Perizinnya ke kita Izin. ada beberapa yang sudah ditarifkan sih Pak sekarang. Karena di candi itu agak lucu sih, karena dulu pernah kita kayak di candi itu nggak apa-apa ambil video, habis itu ada juga yang nggak boleh. Nah, itu. Jadi Kadang-kadang- aturannya kita jadi bingung sebenarnya boleh atau enggak sebenarnya gitu Nah, kan. ini museum dan cagar budaya ini Pak disusun minimal untuk meminimalisir itu. Kita baru sih. Oh gitu. Oh. Nantinya kan biar lebih satu pintu, Hmm. orang tuh jelas boleh atau enggaknya jelas. Bisa kita masalah di situ sebenarnya, jadi kita agak bingung nih, sebenarnya boleh atau enggak nih gitu. Ya ada satu contoh lah, kita dulu pernah di Jawa Timur, ada yang boleh, ada yang enggak gitu kan. Sebenarnya Makanya kalau kenapa kadang ada yang boleh ada enggak, itu terkait struktur Pak. Gitu. Kalau strukturnya mengkhawatirkan, Hah? kita pasti nggak bilang nggak boleh. Kalau strukturnya kuat kayak Candi Borobudur, boleh. Itu pun dikaji hanya boleh per satu kali naik, itu hanya 150 orang. Di luar itu gantian nunggu. Karena takutnya berbahaya, satu buat wisatawannya, yang kedua juga buat cagar budayanya. Iya sih. Jadi kalau kayak lapangan gini kan, Hah? ini mah barang baru gitu. Hah? Besok ditempel juga beres. Tapi Oh, kan gitu. barang abad berapa gitu. Iya Selain sih. pariwisata ya kita memanfaatkan, tapi wajib juga menjaganya gitu. Kadang pertimbangannya itu sih Pak, keselamatan sama Betul. kelestariannya gitu. Oh. Kayak di Pelausan kemarin, Ivan Gunawan bikinnya biasa aja, bisa. Foto-foto di situ. Pelausan aku pernah kesana, kayaknya oke, nggak masalah ya. Yang dulu kena itu di ini di Luar Pala. Kadang yang dikelola Pemda, beda Pak, di luar kita itu. Luar Pala itu di Singosari kan? Oh, Singosari. Candi Itu Singosari juga rencana nah. kita masuk ke kita. Singosari. Di Jawa Timur, Bu. Candi Singosari. Itu juga sama tuh. Udah nggak boleh. Oh ya udah. Makanya kan juga sebenarnya kita jadi bingung adalah kalau memang itu ada aturannya kan kita harus tahu nih kemana gitu kan. Kadang nyari IG-nya ya kalau musim Jakarta sih udah tahu lah. Gampang kan. Kalau di yang ada itu kadang kita nggak dapat nih Pak. Gitu. Jadi kita nggak tahu kan kalau misalnya kalau kita bikin acara di kayak di Museum Nasional atau sorry gitu ya di ini kayak Jakarta Bahari itu kan ada kontennya jelas enak kan jadi berapa biayanya berapa lama saatnya apa aja. Tapi kalau kayak di sini kita informasinya nggak jelas Pak. Nah ini kebetulan tadi yang 34 ini Pak sedang kita propose untuk nanti SOP-nya jelas, informasinya ke siapa jelas, termasuk peraturan itu. Nah, kita juga sudah jaring nih masukan dari teman-teman kayak Bapak kayak gini sama apa namanya keluhannya sama seperti ini. Kan kita di pusatnya tadinya, kita udah kemarin coba asesmen ke sana, Nantangka juga, termasuk yang di Sumatera juga seperti itu. Sedang kita usahakan agar masyarakat tuh gampang buat memanfaatkan. Ya, sebenarnya sih enaknya itu Pak, kalau menjelas kan kita gampang gue. Oh ini bayar nih berapa nih? Oh segini. Jadi kan kalaupun kita sendiri jalan atau orang lain ikut kita kan udah tahu. Oh baik itu segini loh. Ya, Gitu. Kalau nggak aja kan kita jadi bingung nih. Sebenarnya jadi ini apa ya? Jadi kendala buat teman-teman pariwisata mau dipasarin
gratis mungkin nguntungin, tapi kan nggak ada komitmen buka. Iya. Ntar udah janji, begitu datang ya tutup. Sering tuh. Kan? Kalau yang candi-candi yang kecil-kecil ya banyak yang tutup gitu. Iya. Daerah Ada komitmennya gitu. Buka apa tutup. Mending bayar ibaratnya 20.000 tapi jelas ada kejelasan. Iya, Pak. Gitu. Ya nggak apa sih, maksudnya bagus lah kalau kayak gitu sih. Wisatawannya kan kecewa. Iya sih. Tapi itu sih Pak, mau nanya Pak, sebenarnya kalau kayak di tadi yang udah boleh mana? Pelausan ya? Pelausan atau? Boleh. Pada Borobudur ya udah boleh. Borobudur udah. Oh kayak pelausan atau sewu itu Bisa. sebenarnya mau nanya Pak, itu kalau misalnya kita buat kayak prewedding itu berapa sih? Oh kalau tarifnya di unit Pak. Oh iya tapi Di sana ada. Tapi rata-rata 500. oh 1.000 ya? Berapa jam sih dia hitungannya? Oh sehari? Ada macam-macam sih, kita lupa harus buka. Oh. Itu ada yang 10, ada yang per 8 jam, ada yang per 4 jam. Oh. Tergantung ininya Pak, tempat. Tapi Berarti- kalau pelausan sih udah banyak Pak. Priwet itu. Sewu, iya Sewu bagus. Pelausan ya pas ini. Ya seru apa yang si Singosari bagus sih. Iya Singosari ya, Singosari bagus. Kidal juga bagus sebenarnya sih. Cuman Kidal tuh agak susah tuh. Saya kan hidup ke sana, baliknya bingung. nggak ada angkot, nggak ada online. Pusing juga. Kalau orang kan kebanyakan masih senang kunjungan ke candi ini, candi Prambanan ya. Padahal kan geser dikit aja tuh ada Candi Cewu kan. Iya betul Pak. Malah untuk background tuh bagus, rata semua. Betul. Kelihatannya. Iya sih. Karena ya, karena kalau di Borobudur bagus, menarik sih. Cuman kadang kita mikirnya udah taruh penuh. Itu aja sih. Tapi makasih Pak. Nanti berarti ini kontaknya ada di sini semua ya? Oh, sorry. Kontaknya Ada di sini. listnya di situ Pak. Oh siap, bentar saya. Oh udah dua sama Bu ya? Sama. Mau dibawa buat temennya nanti Pak. Oh iya benar. Oh ya udah Bu. Oke deh. Anaknya itu mah Yap. tempel-tempel. Oh gitu ya. Ya makasih Pak ya. Thank you Pak. Makasih. Makasih Pak. Makasih Bu. Oke, tadi teman, jadi sekarang bagus sih. Jadi kalau yang mau bikin acara prewedding atau acara di candi-candi bagus bisa. Tapi harganya tadi mungkin ya antara 500.000 sampai mungkin di atas itu. Tapi ya tentunya itu sebuah menjadi hal yang menarik. Dan dari pengalaman aku pribadi juga, aku berapa kali untuk traveling itu kadang ya ada candi yang bolehin kita untuk buat video, ada juga yang melarang. Dan ada juga pernah juga pas kita datang ke candinya tutup. Itu pernah kejadian juga. Jadi emang sebenarnya sih kalau emang udah bisa lebih satu pintu ini ya lebih jelas. Jadi ya bagi kita baik sebagai wisatawan atau sebagai tour guide atau sebagai yang tour planner itu kita bisa untuk ngedesain secara lebih pasti seperti itu sih. Yaudah, kayaknya kita mau ke mana ya? Oke, ada mungkin itu aja kawan-kawan. Oke, aku sebenarnya aku mau ucapin terima kasih kepada tadi kawan-kawan sudah join dari Ibu Agnes, juga Ibu ada Mas Sony, ada juga Kak Pame juga udah join. Ada juga ada Bang Rendra juga. Apa kabar Bang Rendra? Bang Rendra juga dulu teman di Toastmaster dan sekarang juga fotografer juga. Jadi mungkin itu aja. Mungkin salah kalau nanti ada waktu lagi aku coba buat lagi IG Live di tempat saya ini. Oke, makasih teman-teman, terima kasih Bu Agnes, terima kasih Kak Pame, terima kasih Kak Sony, terima kasih Bang Rendra, dan sampai ketemu nanti. Aku closing untuk video kita kali ini IG Live langsung dari lapangan Banteng.